menantu yang tinggal di rumah ini selingkuh di belakang putriku. Oh, jangan di sini. Ayo ke kamarku. Apa kau tidak takut? Olivia akan tahu? Dasar wanita jalang, membawa selingkuhanmu ke rumah. Finn, aku akan membunuhmu. Nenek sihir tua, beraninya kau memukulku. Janice, kau pergi dulu. Olivia hanya mendengarkanku. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Aku bertekad untuk mendapatkan warisan ini. Bu, aku tahu ibu pikir aku tidak berguna sebagai menantu yang tidak bisa menghasilkan uang yang layak. Tapi ibu tidak bisa menuduhku selingkuh hanya untuk menyingkirkanku. Olivia, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya. Bu, ibu tidak punya bukti. Olivia, jika kau benar-benar percaya ibu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Olivia, kau tidak bisa berhenti mempercayaiku. Hanya karena kau percaya padanya, kau harus berkepala dingin. Kau tidak bisa membiarkannya. Mencuci otakmu lagi. Bu, ibu. Bu, ibu bilang aku mencuci otak Olivia. Ibu bisa menghinaku. Tapi ibu tidak bisa menghina Olivia. Ibu hanya ingin memisahkan kami dan menahannya di sisi ibu. Jadi ibu bisa mengendalikannya, kan? Itu tidak benar. Baiklah, Bu, hentikan. Jangan khawatir. Finn dan aku akan mengurus ibu saat ibu tua nanti. Dan aku percaya Finn, dia tidak akan selingkuh. Ya, Bu. Bahkan jika ibu tidak melakukan ini, Olivia dan aku akan mengurus ibu di hari tua ibu. Olivia, aku tidak ingin kau merawatku. Aku ingin kau bahagia. Percayalah padaku. Aku benar-benar melihatnya. Mengapa kau tidak percaya padaku? Bu, tolong bangun. Nenek sihir tua mengacau denganku. Putrimu itu idiot. Finn. Bu, apa ibu gila? Mengapa ibu melakukan ini pada Finn? Olivia, dia baru saja menghinamu. Dan aku tidak mendorongnya dengan keras. Dia memalsukan semuanya. Cukup ketika aku kecil, ayahku meninggal. Dan ibu hanya bekerja dan mengabaikanku. Sekarang mengapa ibu ikut campur? Jika ibu memperlakukan Finn seperti ini lagi, jangan tinggal di sini lagi. Olivia, kau benar-benar keterlaluan. Mendapatkan menantu yang tidak berguna. Dan kau bahkan tidak menginginkan ibumu sendiri. Baiklah. Aku akan pergi. Bu. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Olivia, Finn, aku harap kau membusuk di neraka. Ini adalah pagi hari sebelum kejadian. Finn, sangat menyebalkan. Aku harus menemukan cara untuk menunjukkan pada Olivia sifat aslinya. Dan membuat mereka bercerai segera. Finn, kau suka bermain, kan? Kalau begitu, cobalah rasa alkohol. Olivia, hari ini ulang tahunku. Kado ulang tahun apa yang akan kau berikan padaku? Aku sudah menyiapkan kadonya sejak lama. Aku akan mengirimkan alamatnya. Kau bisa mengambilnya sendiri nanti. Ngomong-ngomong, aku harus lembur hari ini. Aku mungkin akan pulang sedikit terlambat. Oke, terserah kau. Tunggu sebelum kau pulang, beritahu aku sebelumnya. Aku akan menunggumu di rumah. Penumpang gelap ini tidak tahu malu. Oke? Bu, Olivia memberiku kado ulang tahun. Baiklah, tolong ambilkan untukku saat kau pulang. Finn, jika aku tak kembali mengambil berkas terakhir, saya pikir kau adalah menantu yang baik. Ada apa, Bu? Oke? Kan kubawakan sepulang kerja. Terima kasih, Bu. Finn, tunggu saja. Aku akan merobek topeng menjijikanmu. Wanita tua itu akhirnya pergi. Finn, Janice, semoga kau bersenang-senang. Finn, kau tidak pantas mendapatkan jam tangan mewah yang dibelikan putriku untukmu. Halo, mertua. Hari ini ulang tahun Finn. Aku sudah menyiapkan makan malam yang enak. Mau datang ke rumah kami untuk makan malam? Baiklah. Finn, setelah sifat aslimu terbongkar, kau akan keluar dari kota ini. Finn, nyalimu
sebesar villa ini. Apa kau tidak suka keseruan? Akan lebih seru nanti. Olivia, jangan salahkan aku karena kejam. Halo, Olivia. Aku sudah mengambil hadiahnya. Jangan lembur malam ini, pulanglah lebih awal. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Baiklah, ngomong-ngomong hubungi sahabatmu dan jemput mertuamu. Semakin banyak orang, semakin baik. Finn menyukainya ramai. Baiklah, baik Bu. Baiklah. Siapa itu? Olivia menelepon. Olivia menelepon. Olivia. Janice, ada apa? Suaramu terdengar agak aneh. Aku sedang lari di gym. Janice, hari ini ulang tahun suamiku. Datanglah ke rumah kami untuk pestanya. Oke? Aku segera datang. Bagus. Kau jahat sekali. Bagaimana jika dia tahu? Apa yang perlu ditakutkan? Olivia sangat mudah ditipu. Ayo lanjutkan. Mertua, silakan masuk. Kau sangat bijaksana. Jika bukan karena ulang tahun putra bungsuku hari ini, menjamu kami makan malam. Tidak akan semudah ini. Ya. Tunggu saja. Putramu akan memberimu kejutan besar. Ayo pergi. Vin, ada apa, Vin? Sakit. Sakit sekali. Sayang, ada apa? Kenapa kau mengunci pintu? Kenapa dia kembali? Nah, apa kau merasa tidak enak badan? Orang tuamu sepertinya ada di sini. Aku baik-baik saja. Aku baru saja jatuh di kamar mandi. Apakah serius? Aku akan istirahat sebentar. Dan aku akan turun sebentar lagi. Vin, kau harus membuka pintu. Biarkan kami tahu kau baik-baik saja. Agar kita semua bisa tenang. Pikirkanlah sesuatu. Aku sangat kesakitan. Bagaimana aku tahu mereka akan kembali saat ini? Ini sebaiknya tidak terjadi. Jika Olivia tahu, kita tidak akan menjadi sahabat lagi. Bagaimana aku menumpang padanya? Olivia, bukankah Vin biasanya membiarkan pintunya terbuka? Mengunci pintu di siang hari. Jangan bilang dia melakukan hal mencurigakan di kamar. Mertua, apa yang kau katakan? Kita mungkin miskin, tapi kita jujur dan lurus. Safiera, kau tak tahan lihat pasangan bahagia. Lalu kenapa dia mengunci pintu? Di siang bolong? Bu, aku tahu kau punya masalah dengan Vin. Namun kau tak boleh memfitnahnya. Aku sudah muak dengan kebaikanmu yang sok benar. Olivia, kulakukan ini demi kebaikanmu. Beraninya kau menuduh anakku? Jika ini tidak benar saat pintu terbuka, aku akan merobek mulutmu. Nak, keluar cepat untuk membuktikan kau tidak bersalah. Oh tidak. Sembunyi cepat. Ada apa dengan pintu ini? Kenapa aku tidak bisa membukanya? Ada apa dengan rumahmu? Anakku jatuh tanpa alasan, dan pintu bodoh ini bahkan tidak bisa dibuka. Apakah kau menganiaya anakku? Mertua siapa yang akan menganiaya anakmu? Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di sana saat dia mandi? Olivia, Vin mungkin jatuh dan tidak bisa membuka pintu. Apa yang kita lakukan, Bu? Aku ingat itu. Kita punya kartu kunci cadangan untuk villa. Apakah kau pikun? Kau baru mengingatnya sekarang. Cepat ambil. Baik, cepatlah. Oke? Aku akan mengambilnya sekarang. Saya akan sembunyi di kamar mandi. Apakah kau bodoh? Tak bisa sembunyi di sana. Lalu apa yang kulakukan? Pergilah. Jika tidak, kita akan celaka. Pergi, aku harus pergi kemana? Aku tak bisa bersembunyi di sini. Pasti akan ditemukan. Aku dapat kartu kuncinya. Cepatlah. Cepat. Vin, jangan khawatir. Aku buka pintu sekarang. Cepatlah. Janice, apa yang kau lakukan di sini? Aku
Janice, apa yang kau lakukan di sini? Oh, aku tahu itu. Kau selingkuh di belakang putriku. Olivia, kali ini aku punya bukti kuat. Akhirnya kau bisa sadar. Olivia, aku... Jelaskan dirimu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kita lakukan? Kau seharusnya bisa menebaknya. Diam. Olivia, kita... Ini semua kesalahpahaman. Kami ingin memberimu kejutan. Kejutan? Kau dan sahabatku. Di tempat tidur kamarku kau sebut ini kejutan? Kami melakukan ini untukmu. Kau mengkhianatiku. Dan kau bilang itu untukku? Baiklah. Karena sudah begini, takkan kusembunyikan lagi darimu. Apa yang Finn coba lakukan sekarang? Hasil pemeriksaan terakhirmu sudah keluar. Komandul, kau tidak bisa punya anak. Tidak kuberitahu karena takut kau sedih. Ini Jadi kau selingkuh denganku dengan sahabatku? Aku akan menunggu Janice melahirkan. Dan akui anak itu sebagai anakmu. Kulakukan ini demi kebaikanmu. Dan kau masih menuduhku selingkuh? Kami memergokimu basah. Dan kau masih membuat alasan. Olivia, jangan percaya kebohongannya. Dasar wanita tua. Jangan coba-coba merusak segalanya untuk... Olivia. Olivia. Aku bersumpah. Setiap kata yang kukatakan itu benar. Jika aku berbohong, aku akan terkena penyakit parah. Dan mati dengan mengerikan. Olivia, kau harus percaya padaku, oke? Aku? Olivia. Semua pria membuat kesalahan. Lihat dia. Dia tahu dia salah sekarang. Maafkan saja dia. Jangan disimpan di hati. Oke? Apa maksudmu putraku lah? Yang seharusnya tidak menyimpan dendam padanya. Dia bahkan tidak bisa punya anak. Bercerai kau harus bercerai. Bu, berhentilah bersikap tidak masuk akal, oke? Apa yang harus kulakukan jika aku bercerai? Aku tidak bisa hidup tanpa Olivia. Aku bersikap irasional. Dialah yang tidak bisa punya anak. Setelah perceraian, kau akan menikahi Janice. Dia bisa punya anak, dan kita bisa segera memiliki cucu. Ini saling menguntungkan. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku sahabat Olivia. Aku tidak akan pernah mencuri suaminya. Aku tidak percaya. Putriku sangat sehat. Dia tidak mungkin mandul. Suka atau tidak, itulah kenyataannya. Tes ini dilakukan di rumah sakit terbaik di kota ini. Akankah aku menyakiti Olivia? Putraku sangat tidak beruntung. Dia menikahi ayam mandul. Olivia, aku tidak percaya kau sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Bu, aku bersumpah demi kehormatanku. Aku hanya mencintai Olivia. Dia satu-satunya wanita di hatiku. Tidak ada yang lain. Apapun yang kau katakan, aku akan membawa Olivia untuk pemeriksaan ulang. Dia sangat sehat. Dia tidak mungkin sakit. Ayo pergi. Olivia. Trent, ibu istriku membawanya ke sana. Jangan lupa apa yang kita sepakati. Setelah selesai, kau akan dihargai dengan baik. Jangan khawatir. Ayolah, aku tidak pernah mengecewakan. Safiera, apakah putrimu mandul atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Apa yang kau lakukan? Aku sedang mencari berkas. Baiklah. Trent, laporan medis palsu. Inilah yang harus kau lakukan sebagai dokter. Kau tak layak jadi dokter. Laporan medis palsu? Nathan, apakah ini milik Olivia? Ya, Finn, kau memainkan trik semacam ini. Jelaskan padaku apa ini? aku tidak tahu. Ini bukan aku. Dia pasti melakukannya sendiri. Olivia, aku bersumpah aku benar-benar tidak tahu. Mengapa dokter berbohong? Apa untungnya baginya? Aku bersumpah aku tidak melakukan ini. Kenapa kau yakin aku kolusi dengan dokter? Bagaimana dengan ibu? Punya bukti aku melakukannya? Apakah kau punya bukti aku melakukannya? Baiklah, berhenti berdebat. Aku tidak percaya kalian berdua. Akan kuselidiki sendiri. Olivia? Anakku sayang. Kapan kau akan melihat pria ini apa adanya? Dokter, ingin jadwalkan pemeriksaan. Utamanya untuk mengecek apakah saya hamil
Oh tidak, aku harus menghentikannya. Kau harus memeriksakan diri, agar aku bisa membersihkan namaku. Kalau begitu aku akan batal reservasi restoran besok. Kan ku kenalkan kepada CEO grup Gu, Tuan Gavin. Jangan dibatalkan. Aku akan periksa di lain hari. Oh, tidak apa-apa. Pergilah periksa. Ini harus diselesaikan. Jadi kau akan berhenti mencurigaiku. Vin, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin punya anak. Aku mengerti. Ini salahku. Bahwa ibumu terus menimbulkan perpecahan di antara kita. Ibuku tidak bermaksud begitu. Kami bisa berbicara di sini. Jangan marah, oke? Aku tidak marah. Ada banyak alasan kita tidak bisa hamil. Tekanan kerja berlebihan, sulit hamil. Benarkah? Tentu saja benar. Bagaimana jika begini? Kita bertukar selama 2 bulan. Kita coba hanya 2 bulan. Kamu beritahu ibumu, aku akan pergi bekerja. Kamu tinggal di rumah. Ini... Ayolah. Kita suami istri, uang tetaplah uang, siapapun yang membuatnya. Benar. Oke, hanya 2 bulan saja. Belum ada bayi saat itu. Kita akan bertukar kembali. Oke. Tapi Olivia, jika aku pergi bekerja di perusahaan, itu hanya akan menjadi posisi figur kepala. Benar. Aku bahkan tidak akan berada di dewan. Bagaimana kalau kamu transfer semua saham kamu kepadaku? Semuanya. Tapi... Oh, tidak ada tapi. Lagi pula kita suami istri. Tidak masalah atas nama siapa. Saham tersebut, anggap saja membantuku memantapkan diri di perusahaan. Oke, ku transfer ke kamu. Nona Safiera. Mia, ada apa? Nona Safiera, saya benar-benar tidak tahan lagi. Berikut dokumen yang ditandatangani Tuan Finn. Silakan lihat. Saya mengerti. Panggil dia sekarang. Ya, Vin ini berani mengingini perusahaan saya. Vin, jelaskan dokumen-dokumen ini kepadaku. Apa yang terjadi? Ada apa, Nona Safira? Tidak bisakah kamu membaca? Penawaran ini bahkan tidak menutupi biaya. Jika kamu terus begini, perusahaan cepat atau lambat akan bangkrut. Perusahaan ini kerjasama jangka panjang. Mengapa tidak memberi diskon? Untuk pertama kalinya. Kita akan mendapatkannya nanti. Lagi pula, cepat atau lambat perusahaan ini milikku. Saya tak akan membiarkannya bangkrut. siapa bilang perusahaan ini milikmu? Bukankah begitu? Zafiera. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu. Olivia masih patuh mendengarku. Tinggal di rumah untuk mencoba punya bayi. Maka ini milik siapa? Kamu sedang bermimpi. Finn, mari kita lihat bagaimana kamu akan mencuri perusahaanku. Merindukanku? Ya, sangat. Tunggu sebentar, pintunya belum tertutup. Dasar genit, tunggu aku. Sayang, aku sangat merindukan. Hei, pelan-pelan. Tuan Finn bawa wanita lain ke perusahaan. Dia benar-benar berani untuk merayu tepat di depan hidungku. Tapi ini bagus. Aku punya kesempatan. Mia, Besok kau lakukan ini. jangan terburu-buru. Tutup pintunya dulu. Gadisku yang bodoh. Lihat baik-baik. Pria macam apa ini? Finn, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kau berbohong padaku lagi? Jelaskan ini padaku, apa ini? Kau sewa orang untuk ikuti aku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Finn, aku sangat mempercayaimu. Bukankah kau bilang kau sudah putus dengannya? Aku salah. Aku salah. Aku hanya membuat kesalahan. Dia terlalu agresif. Aku tidak bisa menolak. Ini semua karena dia menggodaku. Aku berjanji, ini terakhir kalinya. Tak akan ada lain kali. Kau tahu betapa aku mencintaimu. Kenapa kau melakukan ini? Aku juga mencintaimu. Baiklah. Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu.
Tapi aku pria punya kebutuhan fisik normal. Tapi itu bukan berarti aku tidak mencintaimu. Benar. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Baiklah. Aku akan menghapus semua informasi kontaknya. Oke? Lihat nomor telepon aplikasi pesan. Aku memblokirnya di semua platform. Olivia. Apa kau tidak ingin bayi? Aku akan pulang lebih cepat tiap hari. Ayo kita punya bayi. Oke? Saat bayinya lahir, mari kita jalani hidup yang baik, oke? Perempuan tua itu pasti ulahnya. Finn ini benar-benar telah membodohi putriku. Sepertinya aku harus bermain keras. Demi Olivia. Bahkan jika itu merugikan perusahaan, aku akan memberitahu seluruh internet. Orang macam apa Finn itu?